mengatakan adakah yang berani membacakan ya Amsal tadi 7 ya. Amsal 7 Amsal 7 18 19. 18 19. Oke, Ya. kebetulan di sini ada Sri Kandi kita. Bu Suruh Obre. baca. Nah, Bu Obre Yang baca keras. dengan keras Gak ada yang supaya para penjual takjil yang penjual takjil yang apa ya yang otaknya Botol. cuma 1 sendok teh ini paham 1 on kali Pak. Sekarang 1 on. 1 on masih kebanyakan 1 Pak. on. Kebanyakan ya? Setengah on. Bukan Pak, 1 sendok teh itu 1 1 sendok teh udah ya. lebih mantap lagi ya. Ya, itu cuma. Jadi supaya mereka paham apa isi Alkitab itu, bukan isinya dongeng, bukan isinya cerita Sahibul Hikayat 1001 malam yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kita buka ya dengan tadi Amsal, supaya kita jelaskan kepada otak-otak mereka. Amsal berapa? 7 ya tadi Pak ya? 7 ayat 18 dan 19. 18 19. Ya. Baik, kita baca dari atas. Dari kalau kita main dari atas, enggak main langsung comot seperti penjual-penjual takjil itu. Baik, kita bacakan ya. Oke, Pak Bu Obre. Coba Bu Obre dibaca, Kak. Ya, baca Bu Obre. Di sini kita lihat dulu Amsal ini berbicara apa. Ya, perikopnya dari Amsal Peringatan. 6. Ya, Amsal 6 tentang Amsal 7 ya. Menyambung dari sini, Bu. Lihat baca perikopnya dulu. Silakan, Bu. Nasihat tentang perzinahan. Ya, jadi di sini perikop daripada Amsal 7 tadi ya. Ini masih menyambung daripada nasihat Amsal 6. ya, enggak dari Amsal 6 ya, berupa nasihat tentang perzinahan. Sekali lagi untuk para penjual takjil ya, yang begoders ya, kaum begoders dan dungoders, Amsal ini berbicara tentang nasihat perzinahan, nasihat tentang perzinahan, bahwa di sini dikatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, kita lanjut ke tadi 7 18 19. Oke, Bu Obri, silakan yang keras baca, Bu. Tapi Pak Lidara, boleh saya tambah sebelum Ibu Abre baca dari ayat 32, Amsal 6:32, loncat baru yang tadi loncat. Jadi ini peringatan terhadap perzinahan kan. Jadi mereka tahu ini sambung menyambung. Baca satu ayat Amsal 6 ayat 32, Bu Abre baru loncat yang tadi Pak Lidara kasih biar lengkap. Berbagai nasihat ya kita baca. Ya, lebih baik kita baca dari sini ya, dari 33 aja lah. Ya, disambung ke situ. Oke, baca 32 boleh, Pak. Ya, 32 boleh. 32. Iya. Ya, silakan. Yang keras, biar yang keras. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malu tidak terhapuskan. Haleluya. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Terus 35. 35. Oke, sorry sebentar, saya pindahkan. Ajar, Bu Aure. Lanjut Bu, 35-nya Bu. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras
betapa banyak pun pemberianmu. Oke, ke Amsal 7-nya ayat 18 yang para begoders ini mengira Alkitab ini isinya buku porno. Ya, ya. Bego otaknya. Ingat ya, tadi ini nasihat ya untuk perzinahan ya. Yes. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Terus Bu, sampai 24 bulan. Ya. Baik. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oke, 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Terus. Haleluya. Ya, kita terus selesaikan sampai 20. Baik. Terus ya. Terus. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Yes. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Luar Yang biasa. menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, ini jelas banget. Ya, jelas ya. Dahsyat firman Tuhan. Oke. Jadi Merinding saya bacanya nih. Untuk para begoders, penjual takjil ya yang ada di sana yang berkoar-koar ya bahwa ayat Alkitab tidak berani dibacakan. Kalau kita gereja kita boleh pakai toa terus kalian tidak nyerbu, kita pakai toa Kita yang paling baca. besar. Kita pakai toa yang paling besar sekaligus untuk mengajarkan kalian ya para begoders yang otaknya hanya 1 sendok teh. Ya, yang ada di room tadi apa JCC itu ya. Semua itu ya supaya kalian otaknya terbuka. Tapi oke lah, kita beri pelajaran kepada mereka. Silakan Pak King David, apa maksud daripada ayat tersebut? Ya, kalau kita membaca tadi yang sudah diutarakan oleh Ibu Aubrey, ya, bahwa di atas itu kan Amsal Salomo itu kan sebentar Pak Lidara, biar Puisi. orang-orang begoders ini benar-benar otaknya kita buka supaya pintar gitu, jangan jadi bodoh melulu gitu, Iya. jangan jadi bodoh lah, pintar lah ya. Jadi begini, Jadi, saya tambahkan ya. dulu Pak, karena otak para begoders ini yang 1 sendok teh, ini hanya berpikir otak mereka cuma sampai di selangkangan. Jadi mereka pikir tulisan atau puisi atau kidung pujian daripada Amsal Salomo mereka sambungkan ke pemikiran mesum mereka. Iya, silakan, betul Pak. Pak Lidara. Silakan. Jadi Pak. kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Kemudian ditulisnya pada abad berapa? Abad 900 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Ya. Jadi istilah Ibrani masyal yang diterjemahkan Amsal, ya. Masyal yang diterjemahkan Amsal bisa berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang dalam kitab ini. Ya, saya tidak jelaskan semua. Jadi saya mau berikan masukan kepada para begoders dan dunglers ini, ya, yang tadi dibaca oleh Ibu Aubrey.
peringatan terhadap perzinahan yang pertama. Ya, karena Alkitab itu tidak bisa dipisahkan, ayat satu dengan ayat yang lain itu nyambung semuanya, tidak seperti Al-Quran mereka. Ya, dalam satu pasal itu bisa ceritanya berlain-lainan. Di sini dikatakan peringatan terhadap perzinahan, ya. Kalau kita baca dari atas tuh ayatnya luar biasa. Tadi kita baca siapa yang melakukan zina, ya, tidak berakal budi. Ini luas konotasinya. Zina secara rohani dan juga zina secara jasmani. Barang siapa yang melakukannya tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, kata firman Tuhan. Ya, kemudian saya ambil saja terakhir ayat 18 dan 19 dari Amsal 7 yang dibahas mereka. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, di sini Amsal ini menceritakan bagaimana seorang pemuda yang terperangkap daripada seorang wanita jalang yang menangkap dia dengan nafsu birahi dan mengajak dia untuk tidur. Ya, ini artinya luas. Bukan saja secara harafiah jasmani, tetapi bisa juga secara rohani. Makanya Tuhan memperingatkan melalui amsal-amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini yang sangat-sangat berhikmat. Di sini dipakai istilah-istilah seperti ini. Ya, bukan konotasinya ayat-ayat porno. Ingat ya, orang Muslim, orang Islam, pakailah akal cerdas kalian. Kalau baca Alkitab itu baca keseluruhannya. Jangan ambil sepotong-sepotong lalu kalian membuat framing-framing. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi kalian. Ya, sebab Amsal 7 ini itu tidak bisa lepas dari Amsal pasal 6. Ya, kalau kamu baca Amsal pasal 6 itu mulai ayat 1 sampai ayat 34 nggak bisa lepas itu. Kemudian sambung dengan Amsal 7 itu dari ayat 1 sampai ayat 27. Ya, yang terakhir ayat 27 berkatakan tadi, orang yang berbuat zina itu rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Ya, yang menurun ke ruangan maut. Jadi barang siapa yang melakukan zina, baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani, mereka akan mengalami maut, kematian. Tuhan peringatkan, maka jangan lagi melakukan hal-hal zina, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu maksud ayat ini. Kami orang Kristen tidak pernah takut membaca ayat ini secara keras-keras. Kalau kami diizinkan oleh pemerintah Indonesia pakai toa atau pakai alat pengeras suara, kami akan berkumandang setiap pagi, siang, sore, mungkin 10 waktu. Kami akan membaca kitab-kitab ini. 24 jam. 24 jam kami siap membaca ayat-ayat yang luar biasa. Alkitab ini makin dibaca, makin dahsyat, makin tersingkap kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia. Inilah kitab yang betul-betul sempurna, terjaga, terperinci, terbukti originalnya, bisa diuji secara sains, bisa diselidiki secara arkeologi. Ya, jadi semua tepat sasaran, tidak ada yang tertutup. Alkitab itu bisa menceritakan keberhasilan seorang raja, dia juga bisa menceritakan kegagalan seorang raja. Dia bisa menceritakan kehebatan seorang nabi, dia juga bisa menceritakan kegagalan seorang nabi. Ya, ini siapa punya nih? Tolong ditutup nih, orang Majus tutup dulu, orang Majus tutup dulu. Ya, jadi Alkitab ini Pak Lidara dan semua teman-teman, dia terbuka, tidak ada yang tertutup. Silakan membaca Alkitab. Jadi kalau menyingkapi seluruh perbuatan nabi-nabi, perbuatan raja-raja, semua ada di Alkitab. Perbuatan perorangan pun ada di Alkitab. Ya, bagaimana manusia melawan hukum Tuhan, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia terikat dengan perempuan-perempuan jalang, bagaimana Tuhan memakai istilah-istilah persundalan untuk menebus manusia, untuk memperingatkan manusia supaya kembali ke jalan Tuhan. Itu semua diungkapkan secara gamblang.
secara terang-terangan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup. Jadi kalau kalian mengatakan orang Kristen tidak berani baca kitab ini, Anda keliru besar. Ya, sudah terbukti tadi, seorang Sri Kandi dari kekristenan yang membaca dengan suara yang lantang. Tidak ada yang kita takut di sini, Pak. Semua terbuka dan ini adalah firman. Inilah pengajaran yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Salomo, anak daripada Raja Daud, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman. Dia adalah seorang raja. Kalau ada gelar nabi yang diberikan kepada mereka, itu gelar. Tetapi mereka, Raja Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Ya, semua raja-raja itu pasti diurapi oleh nabi. Ya, jadi jelas Alkitab itu tidak ada yang porno. Ya, saya ingatkan lagi teman-teman semua yang ada di seberang RT 6, Gang 6, nomor 6, tidak ada Alkitab yang ayat porno. Semua itu ada sangkut pautnya, ada korelasinya dengan jasmani maupun rohani. Jelas banget ya Pak Lidara, terima kasih. Silakan tambah Jelas. sama teman yang lain. Oke, jadi demikian ya para begoders penjual takjil yang nongkrong, yang ngerumpi di JCC. Ya, buka otak kalian. Kita adu fakta. Baik, kalau memang mereka hanya membaca itu berdasarkan otak mesum mereka, makanya ketika membaca ayat ini, ya mereka langsung otaknya langsung menuju ke selangkangan. Itulah otak porno mereka. Jadi mereka anggap ini. Tapi mari kita bandingkan dengan ayat ini. Kita bandingkan dengan ayat ini. Oke, sebentar. Kita bandingkan dengan ayat ini. Bu Obri, tolong dibaca yang keras. Kalau perlu pakai toa juga sekalian. Silakan Bu Obri dibaca. Kita bandingkan dengan ayat ini. Ini Al-Marij ya, QS 70 ayat 29. Silakan Bu Obri. Wow, Oke. baca yang keras Bu. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Oke, lanjut. Di bawahnya 30-nya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Oke. Jadi di sini jagalah kemaluan kalian, para begoders, jagalah kemaluan kalian. Tetapi terhadap hamba sahaya ini, ya hamba sahaya ini boleh dikatakan budak. Kita lihat di tafsirnya. Ya, hamba sahaya ini apa? Ya, kita lihat di tafsirnya. Bongkar kulitin abis. Iya. Ya, supaya kita apple to apple. Betul. Ini namanya orang berilmu yang begini. Bukan hanya hoax aja, cerita doang tanpa data. Shalom. Kalau Ya, shalom. 29. Oke. Sebentar, saya buka dulu tafsirnya ya, karena mereka kan suka tafsir menafsir. Ayat apa perkataan Tuhannya bisa ditafsir oleh manusia, berarti manusianya jauh lebih hebat daripada Tuhannya. Iya. Ya, jadi kita lihat parah. Ya, karena oke. Salam sadar. Ya, supaya mereka sadar akan ini ya. Oke. Kita lihat tafsirnya. Dari ayat tersebut. Oke, sebentar. Baik, coba dibacakan, tolong.
jadi di sini tafsir daripada apa tadi yang dibacakan ya. Ya, sebentar. Ini. Silakan. Ya, saya bacakan aja tafsirnya ya. 29. Yang mana, Pak? Yang 29 ya, Pak ya? Iya ini sebentar. Oke. Saya besarkan dulu. Ya udah cukup. Saya nih. besarkan dulu. Nggak kelihatan. Udah. Oke. Ya, saya bacakan ya, Pak ya. Ya, silakan. Syahid Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, pakar tafsir abad 14H 29 garis datar 31, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, yakni tidak menggunakannya untuk melakukan persetubuhan seperti zina, homo, menggauli istri di dubur, menggauli istri ketika sedang haid, dan lainnya, titik. Mereka juga menjaga untuk tidak dilihat dan disentuh oleh orang yang tidak dibolehkan. Mereka juga meninggalkan perantara haram yang menyebabkan terjadinya tindakan kekejian, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki, yaitu sahaya-sahaya, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela dalam menggauli mereka pada tempatnya. Barang siapa mencari yang dibalik itu, yaitu pada selain istri dan budak, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melampaui batas yang telah dihalalkan Allah hingga menerjang sesuatu yang diharamkan Allah. Ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut'ah, karena wanita yang dinikahi secara mut'ah bukan dimaksudkan untuk menjadi istri dan bukan pula berstatus budak. Jadi apa itu, Pak? Iya, oke. Pemuas, Pak. Iya. Pemuas. Bawahnya, Pak. Nafsu jadi dong. Iya, bawahnya lagi, satu lagi, Pak. Oh ya, sebentar, saya balik dulu biar bisa jelas. Oke, yang ini yang bawah ya. Iya, bawahnya. Oke, langsung aja ya. Surat Al-Ma'arij ayat 29, pasal 29 ayat 29 sampai 31. Sebagian dari sifat mereka menjaga kemaluan mereka dan menjaga dari setiap apa yang diharamkan oleh Allah kecuali terhadap istri-istrinya, dan apa yang Allah halalkan dari mereka yang budak-budak perempuan, dan itu tidaklah mendatangkan azab. Adapun bagi siapa yang mencari syahwat dan keinginan dari selain apa yang Allah kecualikan, yaitu dari istri-istri mereka dan budak perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang membolehkan menerobos aturan-aturan Allah. Iya. Jelas. Jadi di sini jelas hanya boleh kemaluannya dipergunakan kepada istri atau budak-budak yang mereka miliki ya. Soal tafsir silakan mereka menafsirkan sendiri dengan otak mereka. Tapi kita mau lihat dulu apa maksud daripada budak-budak di sini. Kita lihat di KBBI. Kata budak itu apa? Apakah budak itu sama dengan babu-babu atau pembantu-pembantu atau apa? Kita lihat ya. Yang kerennya itu, Pak, asisten rumah tangga. Iya, sekarang itu. Budak. Oke, kita cari budak ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah KBBI. Jadi supaya nanti jangan para otak
mesum, begoder otak mesum ini ngeles, nanti lari lagi. Oh kalau budak ini, budak itu, anu ini itu. Gitu. Kita lihat budak di KBBI. Kita lihat arti budak sendiri itu di KBBI. Baik. Budak. Oke. Coba ada yang bisa bacakan Ya. Dibesarin apa ya. arti budak? Ah, ini dia. Yang bawah ini ya, pesan redaksi ya. Iya. Enggak, ini budak. Oh. Ini. Oh ya. Budak, Satu, arti budak. anak. Kanak-kanak bermain layang-layang. Dua, Ya, budak Antek. bermain layang-layang. Ya, Ya. antek. hamba, jongos, Jongos. orang gajian. Aku bukanmu. Bukan Jadi budakmu artinya. Ya. Aku. Ya, aku bukan Jadi- budakmu. Jadi, Jadi budak itu, budak artinya- itu artinya, Ya. artinya anak atau kanak-kanak bermain layang-layang, ya kan? ya, Yang enggak. kedua, Maksudnya begini. antek. Ya, Satu arti daripada budak itu satu, bisa anak-anak atau kanak-kanak. Dua, yang bermain layang-layang antek. tuh, oke, Ya, ngerti. antek atau hamba atau jongos Jongos, orang gajian. gajian. Jongos artinya pembantu atau babu. Ya. Ya. Hamba itu artinya orang yang di bawah dari tuannya. Ada tuan pasti ada hamba. Ada Iya, tuan pasti ada budak. Dan budak itu pasti di bawah perintah atau di bawah kemauan daripada sang tuan. Jelas ya? Jelas. Jelas ya. Jadi kalau banget. budak Jelas. itu artinya kita bicara dengan data, nggak pakai perkiraan gitu loh. Ya, jadi budak itu pembantu. Jadi di ayat ini tadi ya artinya hamba sahaya atau budak-budak. Nah, mengenai itu kita tidak campur ke sana, biar mereka sendiri yang menafsirkan. Mereka sendiri menafsirkan dengan otak selangkangan mereka dan dengan otak mereka yang hanya sesendok teh. Dan kalau bisa ini selama 5 kali sehari mestinya dibacakan dengan toa yang 4 penjuru. Supaya orang Betul, tahu. setuju. Ya, jadi Berani? bacakan keras-keras. Berani nggak mereka? Berani nggak, itu. Pak Lidara? Makanya Yang tadi makanya dibaca Aubre itu. saya tantang mereka baca keras-keras pakai toa 4 penjuru. Kalau perlu nanti saya sumbangkan toa yang sebesar mobil untuk dibaca 5 kali sehari, setiap hari ayat ini dibaca. Ya. Iya, Betul ya. Oke. siap. Jadi jelas Mantap. ya bahwa tadi dikatakan jagalah kemaluanmu ya. Kemudian ayat 29 kita hanya membacakan dan orang-orang yang memelihara kemaluannya ayat 30 kecuali terhadap istri-istri mereka atau Istri-istri. hamba sahaya yang tadi kita Istri-istri. sudah baca tafsirnya. Hamba sahaya ini artinya budak. Budak tadi di dalam KBBI adalah babu atau jongos yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Jadi Berarti boleh istri-istri tercela. itu banyak istri kan, Pak ya? Ya, Istri-istri banyak istri. lebih dari satu. Hamba saya juga luar biasa. Jadi istri sama hamba juga jadi satu sama nyonyanya. Iya. Buset. Ya, Ampun biar dah aja. ajaran ini. Itu derita mereka. Luar biasa. Biarin aja. Itu Luar urusan biasa. mereka. Kita nggak ikut campur. Ya. Oke. Bisa bertanya. Kita lanjut. Bisa Ya, minta silakan. waktu, saya nggak bisa lama. Silakan. Karena ada Nah, keperluan. bisa bertanya, Pak. Oke. Oke, terima kasih waktunya. Silakan yang mau Mohon- tanggapi silakan satu-satu. Ah, Oke, Pak. saya bisa. Silakan. Silakan Pak Mordecai. Oke. Gas.
gaspol. Mohon maaf dulu nih, bukan belum giliran sudah minta ini karena saya ada nggak bisa Nggak lama. apa-apa, ada- silakan. Oke. Oke Pak Lidara, mungkin kita bahas dulu tudingan mereka di Amsal tadi ya. Amsal berapa tadi? Amsal 7 7 ayat 18 19. Ya, Bisa dibuka Pak supaya kita bedah Oke. di situ. Iya, baik, Ya, kita sudah kita buka bedah. lagi. Oke, baik. Kalau dapat Siap-siap. sampai ayat 25-nya Pak supaya jelas. Mantap. 25 26. Mantap. Baik, baik. Iya, Oke. kita bedah dulu Sebentar. supaya backgoders ini paham apa itu selingkuders. Nah, Iya. Oke. Oke, silakan Ya. dibaca Amsal 7 ayat 18. saya minta Pak Lobo baca Pak Lobo. Pak Lobo, Ya, tolong baca Pak silakan. Lobo. siap. Pak Lobo. Mantap. 18 Saya 19 bacakan. dulu. Ya, 18 19. 18 berbunyi, firman Tuhan katakan begini, marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan Ya. bersama-sama menikmati asmara. Ayat 19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Oke, terima Baca, kasih. lanjut. Sampai di sini dulu. Oke, jadi Oke. marilah. Siap. Ya, marilah ada ajakan ya. Siapa yang mengajak? Apakah Salomo? Kalau Sulaiman saya tidak tahu. Tapi Salomo bukan. Ya, yang mengajak bukan. Karena jelas ini adalah perkataan seorang wanita. Makanya ayat 19 itu dikatakan karena suamiku tidak di rumah. Artinya ini bukan perkataan Salomo. Salomo mengisahkan ada seorang wanita selingkuders yang Iya. hidupnya mengancam atau Bahugel. ingin membawa Bahugel. Bahugel. Iya, bahugel. Ya kan? Nah, ini dia sudah salah menafsirkan ya. Sudah salah. Di sini sudah jelas kok ini adalah perkataan seorang wanita. Ya, yang kalau dalam Alkitab sering dikatakan wanita jalang gitu ya. Yang gitu, atau pesundal gitu ya. Nah, itu memang perkataan itu harus WTS. dikatakan. Itu WTS. harus dikatakan. WTS. Ya kan? WTS, Alkitab kan jujur. Nah, jadi udah jelas ya di sini ya, adalah perkataan seorang wanita. Ajakan seorang wanita, bukan ajakan Salomo. Kalau ajakan Sulaiman saya tidak tahu. Nabi Sulaiman saya tidak kenal. Mungkin ya. Kan makanya ajaran mereka memperbolehkan seperti begini. Yang penting beriman kan begitu. Ya. Jadi udah jelas ya. Nah, kemudian oke, ayat 20 Pak Lobo. Ya. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, ini mengisahkan suaminya ya. Suami wanita tadi ya. Bahwa nanti dia Yes. pulang akan membawa sekantong uang. Jadi Yes. jangan takutlah selingkuh denganku gitu lah ya. Artinya suamiku tidak ada di rumah gitu ya. Ya, Nah, jadi Salomo mengisahkan seorang pesundal atau seorang selingkuders ya yang kehidupannya nggak benar, yang mengancam pemuda gitu ya. ya. Kemudian ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan Nah. berbagai-bagai bujukan, Nah, dengan udah jelas. kelicikan bibir. Ia menggodanya. Nah, udah jelas wanita ini menggoda seorang pemuda dengan Ya. lidahnya, ya. Kan begitu. Ya. Betul. Jadi, udah dia merayu orang muda itu dengan berbagai macam bujukan, dengan Ya, kelicikan bibir. Ia Wow. menggodanya. Kan begitu. Jadi perempuan Luar ini biasa. licik, ya, menggoda Betul. seorang pemuda, ya. betul. Aman katanya karena suaminya nggak ada di rumah. Nah, kan gitu. Nah, Ya, makanya ayat berapa lagi? 21. 22. 22. Ya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti Ya. lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nah, ayat 22 ini mengisahkan seorang pemuda yang termakan oleh bujuk rayu wanita itu. Betul. Ya, sebenarnya bujuk rayunya ini membawa maut. Diibaratkan Ya. seekor lembu yang ditusuk hidungnya, dibawa ke penjagalan yang akan mati, akan dibunuh. Ya. Ya, Seperti orang artinya mengalami kebinasaan karena bujuk rayu wanita itu. Ini yang pesan Salomo, perumpamaan Salomo yang sampaikan ini pesan. Jangan termakan oleh bujuk rayu
selingkuders wanita-wanita yang seperti itu. Kan begitu. Yes, Nah, betul, itu kan dijelaskan betul. di ayat 23. Gimana? 23. Sampai Ya. anak panah menembus hatinya, seperti Ya. burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, Luar biasa. ayat 23 ini mengisahkan kata pemuda itu dalam bahaya. Bahkan Betul. seperti anak panah, ya. Kan begitu. Betul, Nah, kan yang sudah jelas menembus di sini. hatinya. Yang menembus hatinya, membahaya ya, bahwa hidupnya terancam. Artinya Salomo Betul. memperingati jangan ikuti perkataan wanita seperti itu. Itu ini kalau dalam jasmania, ini ada pesan rohania seperti yang disampaikan oleh Pak Lobo tadi ya. Jadi kita Ya. jangan terbujuk rayu oleh janji-janji manis. Wah, di surga Ya. ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu adalah itu adalah janji-janji PHP. Ya. Pengharapan palsu. Iya, PHP Ayat selangkangan. Nah, maksud inilah jangan termakan. Kalau kita termakan omongan begitu, kita terancam dalam Betul. bahaya. Nah, kemudian ayat 4. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah Nah, perkataan mulutku. nah ini baru perkataan Salomo ya. Nah, kita lihat Ya, apa yang Salomo nyambung, pesan apa yang nyambung disampaikan. 25. Silakan. Nyambung Ya, 25. silakan. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, Nah, dan janganlah menyesatkan di jalannya. Nah, Luar jelas biasa. itu Salomo di sini melarang, mengingatkan jangan mengikuti wanita itu. Ya, Ya, makanya perhatikan perkataanku, kata Salomo. Aduh, ini Bekoders ini menafsirkan Alkitab bagaimana? Justru di sini Salomo sangat mulia. Ya, Iya. ada wanita diperumpamakan ke seorang wanita begini, mengancam seorang pemuda, mengancam anak-anak Tuhan, ya. Nah, kemudian kita diingatkan jangan ikuti perkataan itu, jangan Iya. seperti sapi yang dibawa ke penjagalan, ke Iya. penjagalan. Itu kita Iya. tidak boleh seperti itu maksudnya. Jadi Iya. begitu ya, Begoders, ya. Ini ucapan selingkuders, ya. ya. Nah, jadi jelas ini perkataan seorang wanita. Lagi Ini Pak, jelas perkataan 26. seorang wanita. Sudah cukup, saya kira. 2627 Terlalu Pak, panjang. ini mantap Pak. Pak, Boleh, 2627 boleh. mantap. Tanggung. Silakan, 2627 mantap. silakan. Karena banyak orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27 mantap ini Pak. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Wah, Nah, kacau balau udah itu, jelas luar kan? biasa. Jadi Hmm. wanita yang berucap seperti tadi, marilah ya kita memuaskan birahi, itu adalah perkataan perempuan yang menuju maut, ya. Licik. Ibaratnya rumahnya itu adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Ya. Wow. Jadi di sini Luar Salomo biasa. justru melarang, mengingatkan supaya anak-anak Tuhan jangan termakan kepada janji-janji selangkangan bahwa di surga ada ini, ya itu nggak benar. Artinya otak kita kotor, ya kita rela berjuang mati-matian hanya untuk membela, untuk mendapatkan 72 bidadari. Ya. Yang berdada Nah, ini ayat ini 72 mengingatkan kita bidadari. untuk ke situ sebenarnya, ya. Ya. Pesan rohaninya begitu. Pak Ya. Mordecai, saya mau tanya dulu nih sedikit. Silakan. Kita kan sudah menjelaskan ya tadi secara gamblang gitu ya, secara alkitabiah. Kendalanya di otak mereka ada di mana ya Pak Mordecai? Jadi Ya itu kendalanya kata Pak Anidara tadi ya di selangkangan. Jadi begini, Bu, saya jawab, Bu Obre. Makanya mereka yang otak-otaknya hanya di selangkangan, nggak bisa geser dari selangkangan perempuan, itu akan mati, akan maut, menturun ke ruangan-ruangan maut.
ini mengatakan begitu karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Jadi Makanya pakai mereka klub ya? Klub sama Klub, otak yang benar. begitu sama ya? Iya. Nah, makanya kita bandingkan lagi dengan ayat ini, Bu. Ada lagi ayatnya. Begini Pak Lidara, makanya nggak lanjut. heran kan banyak kan korban kan akibat PHP 72 bidadari. Iya. Nah, banyak korban ini cocok ayat ini. Iya, mati konyol. Lanjut Pak. Lanjut Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita sebentar, bandingkan Pak? dengan ayat. Oke, silakan sebelum kita lanjut. Ada Halo, yang mau shalom. tanggapi lagi? Silakan. Shalom. Terima kasih Pak. Saya tersinggung dengan ayat 22-nya tadi itu Pak. Kenapa? Saya kan sepi jantan Pak. Oh gitu. Oh. Sepi Terus jantan. dibawa ke pejagalan. Iya, saya tidak begitu sepi jantan dibawa ke sana. Lembu. Lembu itu. Jadi kalau tidak percaya saya punya istri sapi betina Pak ya. Saya ngamuk gitu. Jadi gini Pak, kembali yang tadi Pak itu. Masalah budak-budak tadi itu kan memang sudah satu artinya sudah cocok. Tapi yang satunya lagi mungkin kita bisa tanya Pak Anas karena itu bahasanya Pak Anas. Iya, Apa ini nanti kalau budak-budak nih? Itu kan budak-budak nih ini. Anak-anak dalam arti bahasa Melayu, ya. Iya. Itu maksudnya tadi ini betul. kita jelaskan. Kemudian saya mau tanya Mbak Abrey dengan Pak King David. Ya, Ini silakan. kalau ya Iya Pak. Silakan. Abrey ini saya mau tanya ini. Al-Anam dengan An-Nahl itu artinya apa itu, Pak? Saya Oh, bukan kalau- saya bukan pakar, jangan saya. Itu bidangnya Pak Lidara itu. Bidangnya Pak Lidara itu. Nanti kita tanya saja sama yang punya buku nanti. Iya. Terutama kita tanya aja, pertanyaan ini dilemparkan kepada para begoders penjual takjil itu, nanti biar mereka jawab. Pasti nanti mereka akan bikin reaction juga. Silakan. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Kalau kita baca itu ayat, kita harus tahu juga itu judulnya itu surah. Jangan hanya bahasa Arabnya di. Kalau kita tidak ngerti apa judul surahnya itu, ya harus diindonesiakan semua. Supaya itu mereka yang dengar kita ini loh, kok ada ya ayat ini nama ini. Iya. Siapa yang punya otoritas yang memberikan mereka itu untuk menulis itu? Nah, itu dia. Oke. Pak Lidara, lanjut dulu ya. Ya, oke. Ya, lanjut dulu ya. Terima Saya kasih, nggak Pak bisa Muhammad. lama-lama. Ya. Oke. Ya, terima Oke, kasih mungkin, teman-teman. Ya, terima kasih. Semua. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Oke, Bro. Tuhan berkati. Amin. Oke, Amin. Kemudian Pak, saya mau tanya Pak Lidara dulu. ya. Yang tulis Salomo, yang tulis ayat Amsal itu tadi itu siapa Pak? Yang Salomo. tulis. Ya, Salomo. Raja Salomo. Salomo ya, kirain Ya. Al-Anam, kirain semut. Bukan. Semut. Salomo. Nggak bisa. Salomo nggak bisa ngomong sama semut. Yang bisa ngomong sama semut itu dongeng. Dongeng 1001 malam. Hanya itu saya mau tanya Pak, karena ini Iya. banyak sekali kan. Saya pikirnya ayat-ayat begitu ditulis oleh Bagara, Semut. Al-Anam, semut, gajah, ada kuda lari kencang juga itu Al-Adiyat itu. Iya. Jadi saya pikir itu yang tulis, jadi nggak saya pikir kalau itu yang tulis mungkin mereka bisa pertanyakan, tapi Iya. justru mereka tidak bisa ya. Iya, nggak bisa. Yang nulis Raja Salomo bukan semut, apalagi bukan burung hut-hut. Nggak kenal Salomo dengan burung hut-hut. Iya lanjut Oke. Pak Lidara, lanjut. Oke, Ya. kita lanjut ya. Kita baca lagi ayat ini. Bukunya kita compare lagi yang tadi mereka katakan itu ya. Ini. Oke. Nah, coba ini. Coba kita buka ini ya. Sorry. Kita buka ayat ini. Ayat ini dulu ya, kita buka. Pak Lidara buka-buka begini sudah pakai teknologi ya? Iya dong. Oh, kok mereka masih belum tahu ada teknologi maju begini, Pak? Ya maklum mereka begoders kan Pak. Iya, aneh ya. Masih mereka berkatakan, oh harus tunjukin yang aslinya.
Tinggal klik di komputer sudah lihat aslinya. Mau bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India, Alkitab semua ada lengkap. Bahasa Iya. asli lengkap. Ya, mereka nggak paham itu. nggak paham, kasihan ya. Kita Nggak ngerti baca, bahasa manusia, Pak. ya kita baca ini. Pak King David baca yang kencang ini. Oke. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap Oke, ya, gadis-gadis montok. Kita lihat karena ini perkataan ini harus ditafsir oleh manusia Perlu ditafsir lagi Pak Iya. Lidara ya. dan manusianya yang menafsirnya harus bersih otaknya harusnya. Jadi coba Begitu. Iya, apakah bersih atau tidak yang menafsirnya ya kita Coba kita lihat Pak kita Lidara. lihat tafsirannya apa. Semoga otaknya bersih ya. Semoga kita lihat Selalu. tafsirnya. Oke. Tafsirnya ini coba Pak dibacakan yang kencang tafsirnya. Yes, siap Pak Lidara. Yang ini ya, Ya, saya bacakan terjemahan ini. Terjemahan ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Wah, janjinya luar biasa ini ya. Pantas Pak Dani doyan ke sana ya. Ya, ternyata pornografi juga ya. Berani nggak mereka baca pakai toa nih? Harusnya berani 5 kali sehari. Berani dong, pakai 5 toa. kali sehari berani dong, harusnya Teriak-teriak. dong. Gitu loh. Harusnya teriak-teriak 5 kali sehari. Tapi nggak Menjelaskan. berani, Pak Lidara. Mereka nggak ada nyali, Pak Lidara. Nggak ada nyali, nggak berani, Pak. Iya. Benar. Iya, nggak berani. Nggak ada nyalinya mereka. Oke. Iya, mereka bisa berkoar-koar doang. Iya. Otaknya nggak ada soalnya. Hmm. Oke. Masih ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Lanjut dulu. Saya Silakan. Oke. boleh dikit, Pak. Saya mau live dulu, Pak. Oke. Jadi, Silakan. ya. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Salam semua ya, Ya. Pak King David. Shalom. Shalom. Ya. Ya, shalom. Halo. Loh. Ya mau pergi. Malah Dia pergi. Dia bilang ya mau izin live. Baik, Pak Lidara. Saya nyambung dia aja deh. Kasihan juga. Saya nyampaikan. Kayaknya dia ada kontak batin sama saya, Pak. Iya, Dia iya, mau silakan. nyampaikan, dia udah telepati ke saya, Pak. Dia udah telepati, gitu. jadi saya tahu. Weh, luar biasa. Yang dia mau nanyakan itu, Pak. Bidadari berdada montok. Berpayudara montok. Berpayudara montok. Makanya mereka ngantri ke sorga. Iya. Karena Karena hari otak. bidadari Karena berpayudara otaknya- montok. Iya. Nah, karena otaknya otak selangkangan. Otak mesum. Makanya Iya, iya, ayat-ayatnya juga seperti Betul. ini. Betul. Jadi, betul. mereka memframing seolah-olah Alkitab ada ayat-ayat porno. Nah, Iya. tadi kan Pak Lidara sudah menjelaskan semua. Iya. Teman-teman sudah menjelaskan semua. Apa arti itu Amsal 7, mulai dari Amsal 6 dan Amsal 7 sudah dijelaskan secara terperinci dan jelas. Jadi supaya otak-otak mereka terbuka. Bahwa di Alkitab Amsal ini bukan menceritakan porno, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya yang Nasihat, harus kita bongkar. nasihat itu, Dan nasihat-nasihat dari Raja Salomo yang memberitahu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya. Jangan sampai kita jatuh di pelukan wanita-wanita yang tanda kutip yaitu WTS. wanita WTS. Iya. Wanita yang tukang rebut suami orang. Iya, wanita Karena tolol mulut sekali. mulut mereka itu lebih licin dari minyak. Iya. Begitu kamu terperangkap, kamu seperti anak muda yang dibawa ke tempat penjagalan, tinggal Iya. dibantai, Iya. dipotong.
Nah itu maksud ayat itu, tapi mereka katakan ayat porno ini berani nggak kalian pakai toa sebarkan teriak, berani banget saya, malah saya berani, saya tantang kalian. Sediain kayak toa yang besar, saya baca itu. Semua ayat Alkitab saya baca. Malu kalian nanti, ya. Jadi begoders, sadarlah. Kata Pak KC, salam sadar. Silakan, Pak Lidara, lanjut. Oke, baik. Mantap, Masih mantap. ada yang mau menyampaikan? Kalau enggak kita lanjut lagi ya. Ya, Oke. sedikit Pak, boleh. Silakan. Ya ini mereka suka kali ya ngutip-ngutip satu ayat terus ditafsirkan sendiri gitu. Dan dia kira itu ayat itu semua perkataan Tuhan semua kan. Padahal kan nggak semua itu perkataan Tuhan itu. Sesuai dengan konteks dan perikopnya gitu. Ini dia kutip satu ayat, dia tafsir. Lumayan dia nafsirnya, otaknya bagus Pak. Ini otaknya ya Bapak bilang tadi kan. Rusak. Selangkah terus gitu, rusak gitu. Yang kita nggak usah memang apa Pak, nggak usah memang apa pusing sendiri Pak. Sedangkan apa saja yang itu Kidung Agung berapa itu dia kira buatan sama nabinya kan, padahal kan Iya. tidak, itu kan bercerita tentang apa putri-putri Yerusalem. Di situ saja sudah konyol kan, apalagi mau tafsir ayat lain gitu kan. Itulah memang kegoblokan yang sebelah ini gitu. Sok-sok mau nafsir kitab orang gitu kan, baru dia sendiri kitabnya bagaimana itu yang tadi itu kan yang diperbolehkan masih budak-budak itu. Ya pantas lah Arab itu kemarin banyak TKI kan, yang TKI apa hamil gitu ya, karena ayat itu mungkin ya, karena masih diperbolehkan menggauli budak gitu kan. Ya seharusnya TKI Indonesia ini pemerintah jangan kesana lagi gitu ya, nanti habislah TKI kita nanti ya orang ada ya siapa yang salah kan Pak, orang ada ajaran ayatnya gitu. Jadi ya daripada yang sebelah ini nafsirkan kitab yang nggak tahu, dia mending tafsir sendirilah itu kitabmu gitu ya. Kalau tantangan itu untuk apa membacakan ayat, wah nanti kalian kejang-kejang kami bahas nabi palsu di kitab kami, kalian kejang-kejang pasti pakai toa kami kan ya Pak ya. Kalau kita bahas nabi palsu ya udah Pak, itu aja Pak. Oke. Iya. Kasihan memang TKW itu. Pulang bawa anak onta. Siapa punya nih yang berisik? Orang majus ini, orang majus ini. Baiknya kayaknya ini deh, kresek-kresek Pak. Ya, Tes punya saya apa punyanya Pak Lidara yang punya ya? Ya bagus, Pak Wahyu bagus. bagus. Ya. Ada siapa punya yang kresek-kresek? Saya orang majus deh Bapak. Jadi saya kunci dulu lah. Orang majus. Oh ya, orang majus. Ya. Oh, orang majus ini. Nambahkan Oke, Pak lanjut ya. kupas. Ya. Kupas. Saya tambahkan dikit Pak Lidara. Oh ya, silakan. Tadi saya kelempar terus berapa kali? Ada 5 kali. Iya, lempar terus. Kirain lagi jungkir balik Pak Forest Gump. Keluar masuk. Mandi junub dulu Pak, mandi junub. Iya. Lanjut, silakan. Iya. Jadi waktu saya baru masuk tadi, saya dengar Pak King David lagi bacain menjaga kemaluannya, ya kan? Kalau menurut saya Pak King David ya, kalau untuk menjaga kemaluan nggak perlu pakai dalil-dalil Pak. Bisa jaga sendiri, tanpa dalil bisa jaga sendiri kok kemana arahnya gitu ya. Jadi nggak perlu pakai ada dalilnya dari perintah dari Allahnya lah apa gitu. Bisa jaga Begini sendiri. Pak Forest. Iya. Kalau kita anak-anak Tuhan bisa menjaganya, tapi kalau mereka tidak menjaga kan nyasar kemana-mana Pak kemaluannya. Saya mau bilang begitu Pak King David udah bisa. Kita nyambung Pak, lanjut Pak, gas Pak. Iya, jadi gini ya. Ternyata kalau kita lihat kenapa mereka ini tidak mau bahas kitabnya ya. Jadi setelah saya berani. searching di Google Pak ya, ternyata nama nabi mereka ini hanya disebut 4 kali di dalam kitab mereka.
4 kali itu pun tidak signifikan gitu loh, nggak ada Dalam penguraian kurung. tentang nabi mereka itu. Nah, Dalam kurung. jadi makanya, dalam kurung. Jadi itu artinya begini, apa sih yang menarik dibahas di kitab mereka gitu. Sedangkan nabi mereka aja cuma disebut 4 kali dalam kitabnya. Nah, kalau 4 kali ini pun tidak ada penjelasan secara jelas siapa nabi mereka, jadi wajar aja tidak ada yang menarik dibahas di situ. Jadi akhirnya yang ada dibahas nabi-nabi kita semua yang dibahas, tapi itu pun di copy paste dan dipalsukan semua gitu, dan dibikin dirubah-rubah. Nah, jadi kalau nama-nama nabi kita itu diambil dari situ, dikeluarkan dari situ, ya seperti yang Pak Didara bilang sama Bu Sofiatul, tinggal 2 lembar lagi kitab mereka gitu. Nah, nggak ada lagi isinya gitu. Nggak ada lagi isinya. Karena ya tentang nabi mereka, coba search di Google ya, how many times does Muhammad's name mention in Quran gitu. Cuma 4 kali. 4 kali sebutin di situ. Jadi apa yang menarik di situ? Gitu. Makanya mereka akhirnya ujung-ujungnya yang dibahas Alkitab kita. Nah, itu terus akhirnya mereka gitu. Ya lanjut Pak Didara, sambil kita bahas yang lain. Kita lanjut ya, oke. Jadi itulah kalau otak di selangkangan seperti itu. Siapa? Silakan. Ada yang mau ini? Ya, silakan. betul. Ya, apa kata firman Tuhan itu? Mantul? Ya. Orang buta menuntun orang buta, itu betul sekali Pak. Jadi tadi saya di channelnya Bu Uti ditantang sama Ucok ya, Ucok Sulaiman ya. Dia mau bahas Abraham Adam. Saya suruh buka, ayo kita baca kisah Adam di Quranmu dan di Alkitab, mana yang tersusun rapi, mana yang amburadul, kan begitu. Yang ya? masuk akal dan masuk Yang akal. masuk akal, ya. Nah ternyata di Al-Baqarah cuma ditulis 2 atau 3 itu. Waduh, kamu begitu mau nantang saya, bedah-bedahan kitab suci, ya. Akhirnya dia, ya gimana kita mau meladen itu, karena memang dia buta terhadap informasi, buta terhadap sejarah Alkitab. Ya, terus dikatakan juga, memang saya juga membuka ya Pak ya, di dalam umpamanya nih saya baca di bercerita tentang Abraham atau Ibrahim di Ankabut, itu nggak ada di dalam Torah ya, karena sumber dari keyakinan pewahyuan kan dasar fondasinya kan hukum Torah. Bercerita tentang Adam tertulis di Torah, berbicara Abraham Torah, Musa dan seterusnya. Nah mereka mau saya tanya satu cerita tentang itu di Qurannya mereka, di kitabnya mereka, di tadi sebutkan Al-Baqarah, coba sebutkan. Nah itu kalau kamu bercerita tentang Adam, itu tertulis di Torah di mana? Kan begitu saya tanya. Torah Kejadian pasal berapa? Kejadian kalau di kita jelas sekali ada di Kejadian apa, pasal berapa, jelas. Kamu ada di mana? Kalau kamu mengatakan ada dari Tuhanmu, nah Tuhanmu belajar dari siapa? Kan begitu. Karena sebelum Tuhanmu ada, tentang Adam itu ada di Torah, kitabnya Musa. Dan jelas saya katakan, di dalam Keluaran 3 ayat 6 itu, ya, akulah Allah bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan perjanjian Allah ya tentang Abraham, perjanjian Allah itu tertulis juga di dalam Kejadian 17 ayat 19. Ya, aku akan mengadakan perjanjianku kepada anakmu Ishaklah, aku akan mengadakan perjanjian kekalku, kan begitu. Nah, saya tanyakan kepada mereka, mana bisa ngomong, mana bisa jawab. Terus mau berbicara tentang Tuhan yang benar, Allah yang benar, ngutip dari kitab Perjanjian Lama di dalam Torah, yang satu pun kita bisa cross check, kita bandingkan nama Abraham yang mereka sebut Ibrahim itu nggak ada yang cocok. Jadi memang betul bahwa dikatakan orang buta menuntun orang buta, ya akhirnya yaitu tadi, akhirnya membutakan diri, kamar menantu ditabrak, kan begitu Pak. Terima kasih. Mantap. Ya, Lanjut. Lanjut ya kita. Jadi Lanjut. jelas. Luar biasa. Alkitab kita itu jelas dan terperinci. Bukan Amin. seperti kitab yang katanya terperinci tapi amburadul,
katanya terjaga, tapi nggak bisa dijaga sampai bisa diobok-obok oleh tangan manusia. Itulah semua dongeng-dongeng 1001 malam. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Mantap, lanjut. Ya. Dan saya tanggapin ya. Ini nanti dari awal aja sudah seru ini. Seru. Iya. Seru. Dari Dia awal seru. mau memperbandingkan antara kitabnya dia dengan kitabnya kita. Nah, kalau kita sudah yakin Ini bahwa tukang sate nih ya, tukang Islam sate yang lagi ngomong, tukang sate nih. ajaran yang sempurna sesuai dengan dalil Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Sempurna. Terus tanda-tandanya sempurna itu apa? Pertama, umat Islam di dalam melakukan apapun pasti ada dalilnya. Mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, akhlak, semuanya. Makanya dalam Al-Quran itu, inti dari Al-Quran itu adalah isinya adalah perintah, larangan, ancaman, kabar gembira, akhlak, sempurna. Ada ancaman juga ya. Mana mungkin bisa Iya, dibandingkan diancam dengan kitab juga. Ada ancaman juga ya. Ya. sebelumnya? Yang mana kitab sebelumnya itu hanya diperuntukkan untuk satu kaum saja. Bahkan Nabi Israel yang terlahir, yaitu Nabi Isa, beliau ketika pamitan, apa yang dia sampaikan? Sebenarnya banyak yang ingin aku sampaikan, ya, tapi tidak ada, tidak menentukan, ya. Apa? Karena dia ditolak, sehingga oleh Tuhannya diangkat dia. Tapi dia berpesan akan ada penerus dia yang akan menyempurnakan. Yang mana mungkin cuma 3 tahun diutus bisa sempurna. Wong cuma 3 tahun itu cuma ajaran akhlak. Kalau kita potong dulu Pak, kita hajar dulu Sama nih dengan Pak. Rasulullah. Ketika 5 tahun Biar. pun masih Biar. akhlak, masih tauhid. Makanya ajaran kasih. Selama 5 tahun itu Rasulullah sama seperti Yesus. Hai. Kita bandingkan. Ciri-ciri sempurna itu seperti. Habis lu, kita hajar lu. Nah, kalau kita pribadi sudah yakin dan paham bahwa yang dikatakan sempurna itu maksudnya apa? Kami melakukan apapun ada dalilnya. Mereka tentang ketuhanan saja masih bingung. Itu Bang Andi. Monggo, yang lain. Gitu ya. Oke. Saya jawab nanti sama dia itu. Oke, jadi tukang sate ini, ya, ini kan kumpulan pedagang sebenarnya. Yang pedagang tapi otaknya ini memang hanya sesendok teh. Pak King David di itu bunyi ngomong. Oke. Iya. Oke, jadi mereka ini kan kumpulan pedagang takjil, pedagang tape, pedagang makanan berbuka dan makanan termasuk sate. Nah, tukang sate ini tadi ngomong bahwa mereka sempurna kitabnya. Kita ketuhanan kita aja bingung katanya. Begitu kata dia. Jadi sebenarnya dia sendiri yang bingung, ya, ketuhanannya dia sendiri tidak jelas, gitu ya. Oke, silakan Pak King David mau tanggapi, silakan. Ya,
Dia tadi berkata kitab dia sempurna, istilahnya mau ke kamar kecil aja, ada bacaannya, mau kemana saja, dari mulai bangun tidur semua ada. Itu kan tidak terdapat di dalam Al-Quran. Itu kan terdapat di dalam hadis-hadis. Pertanyaan saya, apakah Allah SWT memerintahkan menulis hadis? Kan tidak. Mana ada ayatnya? Allah SWT menuliskan hadis, memerintahkan menuliskan hadis. Hadis itu kan siapa yang karang hadis itu? Kita juga nggak tahu dengan jelas. Mereka boleh berkata sepihak, Muhammad yang menulis. Saya nggak percaya karena dia orang tidak berpendidikan, tidak punya pengetahuan. Bagaimana seorang yang tidak punya pengetahuan bisa menulis? Itu nonsen, nggak mungkin. Saya nggak percaya. Ya. Kemudian dia bilang itu terjaga. Ya tidak terjaga, sudah jelas kok tidak terjaga. Ya, jadi kalau itu dipenuhi oleh hadis, berarti itu hadis lebih sempurna dari Al-Quran. Artinya kitab utama mereka itu jadi sampah. Kitab kedua yang jadi kitab yang sebenarnya, karena di situ lengkap sekali. Berarti apa itu? Manusia yang melengkapinya. Kekurangan di sini di kitab utama, di kitab kedua ditulis, makanya mereka menyanggahi dengan kitab kedua. Supaya menyempurnakan kitab pertama. Yang ditulis itu tidak sempurna. Lalu turunlah hadis. Hadis itu kan karangan manusia, karangan Muhammad. Setelah Muhammad mati itu kan kurang lebih 200 tahun kemudian baru adanya hadis. Siapa yang bisa percaya hadis itu merupakan pelengkap? Kalau bukan dikarang oleh manusia, di mana yang tidak lengkap di Quran dilengkapi di hadis. Makanya mereka selalu berkata di hadis. Yang paling aneh, Palidara dan teman-teman, ketika kita mengejar di hadis, mereka bilang hadis ini doif, nggak sahih. Jadi pertanyaannya kepada mereka, hadis yang doif, yang sahih itu mana? Yang cocok dengan Al-Quran. Pertanyaannya lagi, kenapa kamu tidak cocokkan semua saja? Kok mesti ada yang cocok, ada yang tidak cocok? Berarti kan ada yang ngarang di sini kan? Makanya dibilang kan telah menceritakan. Begitu kan? Palidara? Halo? David, hadis itu mereka pakai kalau menguntungkan ke mereka. Kalau tidak menguntungkan ke mereka, katanya doib. Begitu, Pak. Tambah dong, boleh nggak? Kita buang mau. Ya, lanjut. Oke. Terus? Ya gini ya. Mereka kok pede banget ya, nyambung-nyambungin firman Tuhan sama kitab mereka gitu. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Kok baru tahu sih? Saya ingatkan kembali sama mereka gitu. Nggak ada nyambung-nyambungnya gitu. Orang beda Tuhan juga, perintahnya juga nggak sama, ngapain gitu. Dia nyambung-nyambungin gitu kan, itu betapa, mohon maaf ya, betapa ya bodoh gitu. Nggak ada nyambung-nyambungnya, karena Tuhannya nggak sama. Injilnya aja nggak sama. Jadi apanya mau disempurnakan dari kitab situ? Kalau situ menyempurnakan imanmu, ya silakan aja pakai Quran. Silakan aja pakai Injil Barokah, simpel kan. Ini nggak ribet. Tuhannya aja nggak sama lah. Kita, Injilnya Injil Kristus. Kita mengabarkan bahwa Kristus itu sebagai Tuhan. Lah kalau mereka kan Isa, Muhammad, Allah itu, Isa, Muhammad, dan nabi-nabi dalam buku mereka itu kan mengabarkan bahwa Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kan bukan. Jadi apanya yang mau menyempurnakan? Nyambung-nyambungnya juga enggak. Jadi jangan pede gitu. Kita tuh pengikut Kristus nggak mau disambung-sambungin ke Quran. Nggak ada hubungannya. Kalau Quran untuk iman Islam silakan aja, itu mah haknya gitu. Nggak ribet kan? Sebenarnya nggak ribet. Karena mereka yang bikin ribet, disambung-sambungin gitu. Terus untuk Amsal justru mereka mengais-ngais, Bu Aubrey. Mereka mengais-ngais di Alkitab sekarang ini untuk mendukung punya mereka, karena tidak lengkap. Iya, makanya kan saya bilang, kita udah jelas di 2 Korintus 11 ayat 4 udah jelas. Itu perintahnya apa, itu dikasih tahu apa. Sebab kamu sadar saja, jika ada seorang mengabarkan kepada kamu Yesus yang lain,
Lah dia pakai Yesusnya, Yesus yang mana? Injilnya Injil yang mana yang kamu pakai? Itu nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali gitu. Sebenarnya ini hal simpel gitu. Hanya kalau mereka nyambung-nyambungin terus ya sampai Tuhan Yesus datang juga nanti. Kan yang datang Tuhan Yesus. Emang yang datang siapa? Coba. Emang yang datang nabi-nabi? Memang sebentar Pak. Memang yang datang nabi-nabi yang lain? Kan nggak ada. Memang yang datang Rasulullah? Bukan. Memang yang datang siapa? Adam? Bukan. Siapa yang datang coba nanti kalau bukan Tuhan Yesus? Nah itu, makanya jangan suka nyambung-nyambungin, jangan kepedean gitu. Kita pengikut Kristus nggak mau disambung-sambungin, pisah aja. Datangnya mau bunuh babi. Kalau itu versi mereka itu buat saya itu silakan aja Pak gitu. Hanya buat saya kasihan ya, karena masalah karena gini, karena mereka ini kan pasti hidup maunya selamat dong, pasti maunya ke surga. Kalau ditanya coba kamu maunya nanti pas meninggal saat dibangkitkan maunya masuk maut, disiksa, apa ke surga? Pasti maunya jawabannya mudah-mudahan saya ke surga, semoga saya ke surga gitu. Nggak ada pasti yang bilang saya maunya disiksa dulu, mampir. Nggak ada. Makanya kenapa mereka ngejar pahala kan itu tujuannya, supaya jangan kena misalnya siksa kan gitu. Lagi-lagi pula juga nggak ada hubungannya firman Tuhan Bible sama Quran. Pakai aja Injil Warokah gitu. Makanya saya selalu tekankan, kalau kalian mau mengimani Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya silakan aja, itu hak iman Islam. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai duta kerajaan surga, Tuhan kita bukan Tuhan